Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali di podcast Junior SMP Negeri 6 Longkali. Selamat datang di siang ini. Alhamdulillah kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Beliau dari Satuan Kepolisian di wilayah Kecamatan Polsek Longkali. Beliau lebih spesifik lagi bertugas di Desa Marwat, khususnya sebagai Babin Kamtibmas di Desa Marwat. Nah, kita langsung saja ke beliau. Ini Pak Angli Sinaga. Mungkin sebentar beliau akan memperkenalkan diri lebih lanjut lagi tentang beliau, tugas beliau, dan keberadaan beliau di sini. Ya, selamat datang Pak Sinaga. Terima kasih Pak. Selamat siang. Kita akan berbincang-bincang di sini, bincang ringan saja Pak ya, bincang Siap. ringan, santai, tapi mudah-mudahan punya makna bermanfaat dan bisa menghibur nanti. Pak. Siap. Baik, perkenalkan diri Pak ya. Siap. Kira-kira ya seputar Bapak lah kayak apa? Assalamualaikum. Selamat siang. Saya saat ini berada di podcast Junior SMP Negeri 6 Longkali. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Angli Sulastyo Sinaga, pangkat saya Brigpol. Saya bertugas sebagai Babin Kamtibmas Desa Marwat dan saya berdinas di Polsek Longkali. Mungkin itu sebagai perkenalan saya. Terima kasih. Ya, beliau sudah memperkenalkan diri secara singkat. Beliau nama lengkapnya Bapak Brigpol Angli Sulastyo Sinaga. Yang kerennya yang populer dipanggil di sini Pak ya, di masyarakat sini Pak Angli atau Pak Sinaga. Pak Sinaga ya. Kalau Pak Sinaga ini tanpa mempertanyakan dari mana beliau, pasti orang sudah tahu bahwa beliau ini dari mana sebenarnya asalnya. Ya Pak ya. Nah, itu adalah marga Pak ya. Marga dari wilayah Sumatera, di daerah Medan Pak ya, Batak khususnya. Itu salah satu marga yang, dan itu sudah populer bagi kita tentang marga itu. Pak, ini Bapak di sini sebagai Babin Kamtibmas di wilayah Longkali, tapi khusus lagi di wilayah Desa Marwat. Ada berapa desa Pak yang Bapak bawahi untuk tugas khusus ini? Siap nggih Pak. Saya sebagai Babin Kamtibmas, kebetulan saya diberikan tugas oleh Bapak Kapolsek untuk membina 3 desa. Oh, 3 desa Pak ya? Ya, yang pertama itu Desa Sebagung Taka, yang kedua Desa Marwat, dan yang ketiga Desa Muara Telake. Oh, nggih. Nggih. Jadi ada 3 desa Pak ya, Desa Sebagung Taka, kemudian Desa Marwat, kemudian Desa Muara Telake. Ada 3 desa. Nah, ini sekali lagi Pak, terima kasih karena Bapak sudah hadir di sini dan bukan sebagai acara podcast saya, tapi Siap. Bapak sudah memberikan satu ilmu pemahaman kepada anak-anak kami. Tadi ada sosialisasi tentang narkoba, penyalahgunaan narkoba, kemudian ada persoalan lalu lintas, kemudian ada bullying. Ada 3 topik sekaligus yang kita bahas tadi di penyuluhan untuk anak-anak kami di sini. Insya Allah itu bermanfaat bagi kami. Nah, yang pertama tadi masalah narkoba Pak ya. Narkoba, sekalipun yang membawakan materi itu adalah Bapak Andika, akan tetapi sedikit banyak Bapak adalah memang ditugaskan di sini sebagai Babin Kamtibmas di sini, sehingga wilayah-wilayah itu pasti Bapak tahu. Siap. Oke. Apa sih sebenarnya yang tepat ini? Kita narkoba itu kayak apa sih Pak? Kayak apa sih narkoba itu?
Siap nih. Kebetulan memang kami berdinas di Polsek Longkali itu sebagai tugas kepolisian memang harus namanya memberantas. Geng, Sudah geng. menjadi juga komitmen daripada Bapak Presiden Masya Allah. bahwa narkoba itu menjadi musuh negara saat ini. Dan saya di Desa Marot ini sebagai Babin Kaptimas selalu berusaha untuk mengajak masyarakat agar bersama-sama untuk menjaga desa kita ini agar terhindar daripada Geng, geng. peredaran narkoba di Desa Marwat. Untuk saat ini saya selalu komunikasi dengan Pak Kades, Pak RT, ataupun Ketua RT yang ada di Desa Marwat terkait dengan peredaran narkoba. Nah sejauh ini untuk Desa Marwat, ya Alhamdulillah Pak, di Desa Binaan saya ini untuk peredaran narkoba masih sangat minim. Ya mudah-mudahan dengan kerjasama dengan pada pihak pemerintahan desa maupun masyarakat bisa sama-sama untuk memberantas narkoba di wilayah Kecamatan Longkali khususnya di Desa Marwat. Itu aja Pak. Ya. Berarti khusus untuk narkoba, tapi bukan hanya narkoba Pak ya, tapi mencakup berbagai hal yang menjadi tugas Bapak di wilayah Marwat. Jadi tapi yang kita bahas awal kan narkoba Pak ya. Jadi tindakan atau langkah-langkah yang Bapak ambil adalah bagaimana pencegahan, itu yang pertama Pak ya. Siap. Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba tersebut dengan cara mengedukasi, dengan ada komunikasi persuasif Siap. Pak, dengan antara itu dengan pemerintah setempat, mulai dari RT, RW ke kepala desa sendiri, kemudian ke masyarakat Pak ya. Jadi ada edukasi-edukasi tersendiri kerugian menggunakan narkoba yang tidak sesuai tempatnya, karena ketika kita mengatakan penyalahgunaan berarti narkoba ini juga ada manfaatnya sebenarnya dari sisi medis Pak ya. Siap. Dari sisi medis dia memiliki manfaat, tapi ketika digunakan bukan pada tempatnya dan tidak ada ketentuan secara medis, maka disitulah akan bermasalah Siap. Oke. pada lingkungan masyarakat dan pada individu yang pemakai itu sendiri, karena dampaknya besar Pak ya, Oke, siap. narkoba ini. Kira-kira ada perbandingan nih Pak antara Marwat dengan Muara tentang data-data, mungkin data-data mentah Pak ya, tentang beredarnya barang ini. Oke, siap. Untuk sebagai perbedaan di desa yang saya bina, itu khususnya Desa Marwat ataupun Desa Marwat Lake, sampai sejauh ini yang saya Geng. pantau di desa saya binaan saya, Siap. untuk peredaran narkoba ya masih sangat minim sebenarnya Pak. Oh. Dan saya juga selalu, ya seperti yang saya bilang tadi, saya selalu komunikasi dengan pemerintahan desa, baik itu RW, RT maupun RW, atau tokoh masyarakat dan juga masyarakat lainnya. Karena kalau hanya kami saja yang turun tanpa ada bantuan daripada pemerintahan desa, RT, masyarakat untuk ikut serta dalam memberantas narkoba ini, itu sebenarnya agak penuh ini Pak, Ya, pertimbangan apa? agak sulit Pak. Agak sulit lah, ya betul. Agak sulit untuk Karena dengan juga jarak tempuh kita ke desa ini bisa dikatakan ya kurang lebih 1 jam. ya. Itu pergerakan daripada pun kalau memang ada peredaran di suatu desa itu, kita pasti untuk monitor sangat Lambat Pak ya. lambat. Nah, jadi memang selalu saya bilang tadi, kita harus selalu komunikasi dengan pemerintahan desa, RT maupun RW ataupun tokoh masyarakat yang ada di desa itu. Oke, jadi untuk memberantas korupsi, untuk memberantas narkoba ini memang tidak bisa hanya kita tumpahkan tugas itu sepenuhnya kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Babin Kamtibmas, akan tetapi kita harus bersatu padu, memiliki komitmen sama-sama bagaimana masyarakat, pemerintah setempat dengan pihak keamanan punya komitmen yang kuat, punya tekad yang kuat untuk
bagaimana supaya ini bisa hilang atau beransur-ansur hilang nantinya, karena ini sangat merusak generasi kita ke depannya. Karena banyak kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan sebetulnya, yang kadang spontan itu terjadi gara-gara adanya narkoba ini. Nah, berarti Bapak di sini sudah berapa tahun, Pak? Di sini? Di Semarua, di Semarua. Nah, untuk di penunjukan saya sebagai Babin Kaptimas di Desa Marwat ini berjalan 2 tahun, Pak. Oh, sudah 2 tahun, Pak, Ya, di Semarua. setelah pergantian daripada Babin Kaptimas sebelumnya itu Bapak Jumansyah. Oh, berarti Pak dari Pak Jumansyah Ya, ke langsung beralih ke Bapak saya. ya. Oke. Tapi ngomong Pak, sudah berapa orang yang Bapak tangkap ini di khususnya di desa Marwat dengan Muara. Kalau Ini memang berapa orang, Pak? ini, Pak, untuk kalau dibilang untuk menangkap ini, sebenarnya tugas saya sebagai Babin Kaptimas ini kan bagaimana suatu desa itu yang saya bina itu menjadi desa yang betul-betul menunjukkan situasi Kamtibmasnya itu yang kondusif. Selalu saya selalu berusaha, saya sampaikan kepada masyarakat maupun perangkat pemerintahan desa, saya kalau selama saya ada di desa ini, ya kalau bisa desa ini bersih, yang daripada namanya yaitu tindak-tindak ya kejahatan-kejahatan lah, seperti ya peredaran narkoba ataupun pencurian ataupun kejahatan yang lainnya lah. Itu selalu saya komunikasikan kepada masyarakat, saya selalu kasih edukasi bagaimana biar kita sama-sama menciptakan situasi Kamtimas itu di suatu desa itu berjalan dengan aman dan kondusif. Karena kalau hanya saya sebagai Babin Kamtimas saja yang turun ke desa untuk menjaga situasi di suatu desa, saya rasa agak mustahil lah, Pak. Agak sulit lah ya. Tapi dengan kerjasama atau itu kerjasama dengan Babinsa. Oh iya, Babinsa dari tentara, Pak, ya? Dari TNI, pemerintahan desa, RT, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ya. Saya rasa ya insya Allah pasti desa ini pasti kondusif, Pak, aman. Semua yang orang yang mau melakukan aksi sebenarnya kejahatan ya pasti akan berpikir bahwa untuk melakukan semua elemen masyarakat ikut serta dalam menjaga situasi di desa itu. Artinya di sini banyak pion, Pak, ya. Banyak pion, bukan pion hanya dari pihak kepolisian, tapi juga dari masyarakat ada pion-pion sendiri untuk bagaimana ini bisa kondusif keadaannya. Tapi kalau mendengar jawaban Bapak tadi di awal bahwa ternyata polisi itu tidak ingin sebenarnya menangkap, Pak, ya. Tidak ingin sebenarnya, tapi mereka membuat dirinya tertangkap. Ya, jadi ini memang masyarakat ini, Pak, yang melakukan pelakunya ini. Karena kalau dari Jawa Barat kan polisi itu tidak mau sebenarnya masyarakatnya itu, kasihan anak istrinya, kasihan dia. Tapi dia sendiri yang ingin membuat dirinya tertangkap untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Kalau kita di kepolisian itu kan, Pak, tidak mau namanya kita menghadapi musuh gitu, Pak. Tapi bagaimana caranya kita sebagai polisi ini mengajak masyarakat agar menjadi teman kita. Dalam artian teman yang sama-sama menjaga di wilayah itu agar aman dan tentram gitu, Pak. Karena ya kepolisian ini kan bagaimana, Pak, ya? Jangan kita dianggap sebagai kepolisian itu menjadi musuh daripada ya pelaku yang punya niat menjadi pelaku daripada suatu kejahatan lah, jangan. Tapi ya bagaimana caranya kita dari kepolisian ini mengajak menjadi teman daripada orang-orang yang sudah mau melakukan aksi, tapi karena dengan kehadiran polisi mereka menjadi membatalkan ataupun tidak menjadi melakukan aksi-aksinya, tapi menjadi dia lebih segan ataupun kesadaran diri ada pada dirinya. Oh ya, Pak polisi selalu hadir di tengah-tengah kami. Jadi ya bagaimana caranya kita semakin dekat dengan masyarakat, Pak. Jadi betul, Pak, ya, berarti polisi sahabat masyarakat. Ya, jadi karena polisi juga berada di situ tempat bukan berarti membawa dirinya sendiri secara pribadi, tapi membawa tugas yang sudah diwajibkan oleh negara sebagai manusia yang lahir di Indonesia, menjaga
negara Indonesia di wilayah tugasnya, dan itu ada tupoksinya Pak, ada Yes, tupoksi masing-masing untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Nah di luar dari itu kan ada rasa kemanusiaan Oke. dan sebagainya, sehingga terjadilah mungkin kebijakan-kebijakan yang tidak menabrak aturan-aturan baku Gitu. dari petunjuk-petunjuk tugasnya sebagai pihak keamanan. Nah ini tadi masalah masalah narkoba Pak. Kita beralih ke masalah lalu lintas. Sekalipun sebenarnya di sini kan wilayah bukan di kota lah, tapi Iya, yang namanya lalu lintas tetap kan. Tapi ada dua hal Pak yang paling urgent di sini, Oke. yaitu masalah knalpot dan masalah etika sih berlalu lintas. Iya, Karena laju dan sebagainya itu menjadi hal yang sangat riskan, membuat terjadinya gesekan antara masyarakat dengan masyarakat, khususnya anak muda yang paling sering ini Pak. Nah fenomena apa yang membuat ini bisa terjadi seperti ini? Ini khususnya remaja, khususnya mungkin di lingkungan sekolah yang Iya. jadi ini. Ya, ini Pak, ya, saya juga sebagai Babin Kaptimas sebenarnya berterima kasih nih kepada pihak sekolah Iya, SMP iya. Negeri 6 Longkali karena bisa memfasilitasi kami daripada Iya. kepolisian ini untuk mensosialisasikan apa yang sudah kita laksanakan tadi Iya. sebelumnya, yaitu mengenai tentang masalah narkoba, terus keselamatan berlalu lintas, dan juga bullying atau Iya, perundungan. iya, iya, iya. Nah, yang menjadi ini kan, ini yang kita, dan ini untuk kita bahas masalah keselamatan berlalu lintas. Iya. Itu dia berkaitan dengan kadang adanya gesekan karena dengan penggunaan knalpot borong daripada ya siswa-siswa. Tapi memang saat ini Pak yang memang lagi booming-boomingnya memang penggunaan knalpot borong sebenarnya. Ya, Memang ya sesuai dengan aturan sih sebenarnya sudah menyalahi sebenarnya. sudah melanggar, Memang tidak, Pak ya. memang tidak wadahnya untuk itu knalpot borong digunakan di kendaraan yang Jalan umum, jalan Pak ya. umum ya. Karena memang mengganggu, yang di satu sisi bisa mengganggu ketertiban di lingkungan masyarakat dan juga bisa mengurangi konsentrasi daripada Iya. pengendara apalagi di jalan raya. Ya, bisa berakibat fatal ya terjadinya kecelakaan lalu lintas Pak. Jadi ya kenapa bisa menjadi anak sekolah ini sangat banyak yang menggunakan knalpot borong ya pertama itu Pak yang namanya usia labil nih Pak ya masih ingin aktualisasi diri Pak. ya masih ingin Pak saya mau Iya, hebat. dilihat dengan tapi mereka tidak tahu ya kan knalpot borong ini dibeli dari uang dari minta orang tua. Ya itu saya bilang dia mereka masih ingin saya ini Mau tampil bagus lah dengan dan mau tampil beda dengan teman saya punya knalpot yang begini Cuma- saya harus beda. cuma jalan yang keliru Ya, Pak, jalan cuma, yang keliru sedangkan ya. tuh ya Eh, mudah-mudahan dengan kita adakan tadi Iya. sosialisasi Pak ya ada bawa wawasan lah Iya. kepada siswa-siswi di SMP Negeri 6 Longkali. Ya, ini juga Pak, kami sudah merencanakan bagaimana bisa kita komunikasi bincang-bincang di sini, di podcast ini. Tujuan juga bahwa sosialisasi tadi yang kita lakukan tidak berhenti pada anak-anak. Siap. Akan tetapi ini akan berlanjut kepada masyarakat, orang tua. Mudah-mudahan dengan melihat nanti podcast ini ada pembelajaran-pembelajaran, ada edukasi-edukasi tersendiri bagi masyarakat bahwa ternyata kita harus menjaga anak-anak kita juga. Sebagai orang tua harus ikut menjaga anak-anak. Kita tidak semata-mata menumpahkan itu kepada pihak sekolah atau pihak keamanan. Tapi orang tua juga paling utama menjaga anak-anaknya dari hal seperti ini. Nah, seperti kan kejadian yang terbaru Pak di sini, kita tidak apa-apa kita sampaikan. Kejadian bahwa ada kejadian dan itu berawal dari hal ini, masalah knalpot, terus masalah laju sehingga terjadi gesekan Pak ya, gesekan, ada ketersinggungan, ada gesekan yang melibatkan orang tua. Dan ini Pak, terima kasih karena Bapak kemarin itu hujan Pak ya, hujan deras, kami telepon sampean Bapak ya datang ke sini dengan cepat sampai
Bapak lapar sampai di sini. Tuhan itu enggak lupa betul Bapak. Aduh, ternyata kasihan ini Pak Kades, Pak Sinaga lapar. Sebentar ditunggu juga Mas Dari, penyelesaian persoalan di desa siapa di Desa sebelah lah. desa sebelah. Nah, akhirnya sampai jam berapa? Jam berapa kemarin itu, Pak? Jam 2 lewat kayaknya. Jam 3 apa jam 3 lewat itu. Kita selesai Bapak langsung ke Muara lagi. Ini hal yang luar biasa. Seorang petugas polisi yang cepat tanggap dalam segala persoalan, bahkan kalau demikian persoalan anak-anak, tapi seorang Bapak Sinaga Siap, dengan tanggap hujan deras, Bapak ke sini untuk membantu kami menyelesaikan persoalan ini. Ini suatu dedikasi yang saya Pak acung jempol Pak untuk ini siap. Pak. Ya mudah-mudahan tidak kan kalau saya sih daripada Pak ketemu dengan Bapak ya kayak teman aja tidak. Siap, Saya, betul, Bang. apa kayak saudara ya, saudara gitu cerita ya, kita cerita ya padanya cerita Siap, betul, Bang. ini karena pembawaan Bapak juga ya seperti itu. Siap, dan juga betul. bilang harus indah ya. Kita pertama ketemu kalau tidak salah di Spenali Pak ya. Ya, Spenali, Yang tahun betul. lalu kita pertama komunikasi di situ dan sampai sekarang. Dan kita menjalin banyak kerjasama untuk kegiatan tahun ini Pak bulan 5 itu kita ada lagi Spenali. Nah baik Pak, untuk ini sudah ini masalah lalu lintas. Nah ini Pak, masalah knalpot ini kan masalah yang mungkin agak susah juga sih kita, karena pasti ada penjual. Ya, betul. Ya, tidak mungkin anak-anak atau pemakai lah, konsumen itu memiliki sesuatu tanpa ada yang membuat, tanpa ada yang menjual. Nah, apakah ada upaya-upaya dari pihak kepolisian mungkin menjalin komunikasi dengan pihak bengkel atau toko alat-alat motor agar kita kerjasama lah untuk Pak bengkel, penjual alat motor, kita kerjasama bagaimana kalau janganlah menjual yang seperti itu, karena kalau Bapak menjual anak-anak belilah itu loh kan. Betul. Jadi apa ada kira-kira yang seperti itu yang kedepannya? Siap. Oke. Pertama nih mengenai yang kemarin masalah yang kita mediasi Pak. Itulah saya bilang sebagai tugas seorang Babin Kaptimas itu bagaimana agar di desa binaan itu terciptanya Pak. Jangan sampai masalah di desa sampai keluar. Jadi kita harus kita selesaikan, bagaimana caranya kita selesaikan, kita ajak mediasi kedua belah pihak agar bisa sama-sama diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi alhamdulillah kemarin kita mediasikan ya ada hasil. Ada hasil ya. Nah, ya saya juga berterima kasih lah kepada pihak sekolah masih mempercayai adanya Babin Kamtimas di Desa Maruat. Dan juga untuk penjualan knalpot brong ya Pak ya. Sebenarnya kalau dari pihak kepolisian untuk melakukan pelarangan soalnya itu tidak ada Pak. Tapi ya sebagai langkah-langkah yang dilakukan daripada pihak kepolisian pasti ya kita selalu memang ajak komunikasi kepada pihak bengkel, pasti itu sudah dilakukan walau baik itu di tingkat Polda, Mabesana, Polda pun Polres, Polsek itu selalu komunikasi dengan pada pihak bengkel. Saya selalu kasih edukasi sebenarnya, edukasi bagaimana penggunaan knalpot brong itu ya sesuai dengan ketentuan lah tempatnya Pak ya. Ya, tapi kan kita tidak bisa langsung memaksakan toko ya itu yang sebagai penjual penyedia gitu ya. Kita tidak bisa memaksakan jangan kamu jual, tidak. Itu berarti kita menyalahi ya. Kita berarti namanya tidak mendukung namanya perekonomian di perkembangan ekonomi. Kita selalu kasih edukasi ya. Kalau memang mau melakukan penjualan, lihat selalu lihat dulu itu kegunaannya untuk apa, untuk motor apa, apakah sesuai dengan jenis kendaraannya dalam penggunaan itu. Karena kalau knalpot brong ini kan memang ada kendaraan yang diperbolehkan, ada yang tidak. Iya. Jadi kalau untuk yang penggunaan mungkin ya saya juga
nanti saya sampaikan kendaraan ini Ya. sejak apa sekalinya bukan ya, jadi menjadi Ya. satu blunder nanti Ya, kalau saya mengeluarkan bahasa bahwa motor ini yang bisa Ya. menggunakan itu ya. Setelah masyarakat nanti lihat, oh lain Oh, Pak. oh, ternyata motor saya Ya, boleh. jadi- Aduh. Jadi yang menjadi blunder daripada yang Iya. bahasa saya mungkin Iya. ya saya minta masyarakat ya kalau memang kendaraannya tidak se yoganya untuk memakai Iya. knalpot brong ya tidak usah pakai maksudnya. Bisa aja dipakai Iya, tapi tanpa ya kenal sesuai- potbrongnya, iya. tidak usah lah Karena ya dipakai. pabrikan Ya. yang mengeluarkan motor ini pun sudah Iya. membuat Ada knalpot standar-standar sudah- ya, ada standarnya, standarnya. ada standarnya. Nah, maksudnya begitu. Ya sesuai dengan kebutuhan motor lah. Kalau Ya. memang motornya memang mengharuskan dia kena potbrong ya harus disesuaikan dengan sesuai CC-nya kan gitu. CC-nya. Ya, Ya. Ya, Jangan jadi- jangan kita pakai Supra, Ya. tapi kita kan kasih knalpot brong kan Ya. namanya sudah lebih besar suara Ya. suara knalpot daripada Bisa kendaraan. merusak juga motornya, Ya, Pak. Bisa merusak juga motornya. Iya. Itu Berarti ya, itu Pak. Jadi tidak ada kewenangan petugas kepolisian untuk membatasi Tidak itu ada, tapi ya. kepada pihak bengkel ataupun kepada pihak penjual. Hanya saya sebagai tanggung jawab moral memberikan edukasi-edukasi Siap, Pak ya, bahwa oh ini sebenarnya yang boleh Bapak lakukan. Artinya lihat juga ketika si konsumen ini membeli, lihat juga bahwa ini sebenarnya untuk apa ini, Iya, untuk apa, dan dia dipakai di mana. Kalau tidak sesuai ya kalau bisa disampaikan lah bahwa Iya, oh jangan, tidak usah beli ini, karena akan mengganggu sih sebenarnya, termasuk Sangat. merusak motornya Ya, sendiri sangat sebenarnya. mengganggu, Pak, Iya, ya. merusak motornya sendiri Karena juga ya, ya. kadang masyarakat sudah tidur, Iya. ada yang ngegas dengan knalpot brongnya, Ada juga yang sengaja memang ya Pak. terbangun, jadi Iya. suatu keributan. Ya, jadinya nanti. Munculnya muncul suatu emosi. keributan di desa itu ya betul Pak. Apalagi kalau orang baru bangun terus, aduh apa Nah, betul, ini? Pak. Ya biasa kadang marah yang jengkel yang tidak bisa dibendung emosinya. Jadi ya ini mungkin masyarakat perlu tahu bahwa pihak kepolisian juga tidak punya wewenang begitu luas dan pasti tentang penggunaan, tentang penjualan alat-alat khususnya knalpot motor yang agak nyaring bunyinya, karena tupoksinya tidak berada pada di situ, pada wilayah produksi penjual, akan tetapi berada pada wilayah pengguna di bawah, karena memang ternyata Pak ya ada jenis-jenis kendaraan yang memang boleh bisa, betul, Bang. dan pada wilayah-wilayah tertentu boleh, mungkin khususnya di Ya kalau di dunia balap di ya. dunia balap Ya, itu biasa saja, Biasa sudah aja, hal yang lumrah, yang biasa, dan karena memang harus memakai begitu karena bagaimana menguji kecepatan dari betul. kendaraan itu sendiri, sehingga ya harus pakai itu. Iya betul. Nah, akan tetapi bagi masyarakat umum ya janganlah, karena itu kita saling menghargai etika dalam berlalu lintas, kemudian etika dalam komunikasi dengan orang, karena komunikasi kan bukan hanya berbicara antara satu dengan lain, tapi apa yang kita lakukan itu termasuk komunikasi kita kepada orang lain, karena orang akan menilai seperti apa sih kita. Dan ini juga bagi adik-adik, anak-anakku sekalian yang ingin jadi polisi, jadilah polisi seperti beliau, Siap. Bapak Sinaga, cepat tanggap. Bukan karena beliau ada di sini sehingga saya memuji, tidak. Tapi memang kami di sini sudah merasakan keberadaan beliau di sini. Buktinya kemarin hujan deras, beliau bisa datang ke sini Siap. menyelesaikan. Kemudian ada persoalan keramaian Pak ya kemarin. Siap. Kan kita tidak mengerti itu Pak, tidak Ya, mengerti apakah harus pakai itu. Bapak mengingatkan kami, Siap. dan sudah Bapak bilang sudah kirim aja lewat Iya, WA. Pak. Sesuatu hal yang jempol bagi kami Pak. Siap, Karena terima kasih, Pak. tanpa harus prosedur yang begitu ruwet sudah bisa jadi. Oke, Dan siap. Bapak kirim ke Siap. Nah ini masalah lalu lintas ini kita terus tinggalkan, kita ke ini Pak, ke masalah bullying. Ya boleh nggih. Karena ini paling sering terjadi di Ya, sekolah ya, Pak. betul. Kami yang
di sekolah ini paling sering betul ini. Dan ada fenomena baru lagi, masalah menyebut nama orang tua itu dianggap bully. Kalau dulu kita kan biasa saja, Pak. Ya. Menyebut orang tua itu biasa saja, tidak. Anak saya, Pak, kadang-kadang datang, Pak, si teman saya, buliin nama bapak. Buliin apa? Sih bilang. Dia bilang, nyebut nama bapak. Itu biasa saja kalau nama bapak. Kan nama bapak memang itu namanya. Tidak, Pak, itu ini. Sudah, nak, tidak usah terlalu ini. Lihat juga orang bagaimana mukanya ketika menyampaikan, bagaimana suaranya. Jangan juga terlalu cepat tersinggung. Nah, karena Mas kan berkaitan juga dengan undang-undang, Pak, undang-undang perlindungan anak di sini tentang bullying ini. Akan tetapi penafsirannya kadang-kadang ya saya pikir kayak abu-abu gitu. Menangani ini karena untuk sampainya pesan kepada orang kan ada beberapa hal, ada intonasi, ada ekspresi itu sendiri, ada situasi kondisi, ada hubungan emosional, jadi agak. Tapi di wilayah Longkali ini, Pak, pernah ada kejadian bullying yang memang mungkin belum ditangani atau belum ditangani oleh polisian? Siap, itu ini bullying, Pak, ya. Untuk di wilayah Longkali, saya rasa sebenarnya setiap sekolah pasti ada namanya tindakan bullying, Pak, sebenarnya. Kita tidak bisa pungkirin karena memang keseharian anak-anak di sekolah memang untuk bullying ini, Pak, ya. Kebanyakan memang terjadi di lingkungan sekolah, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi pun bullying itu ada, Pak. Betul. Yang bullying ini kan sangat meresahkan sekarang. Dan di satu sisi pelaku bullying ini selalu mengarah ke satu orang. Yang menjadi ininya daripada korban mengurangi rasa percaya diri sebenarnya kalau ada menjadi korban bullying. Itu ya percaya dirinya berkurang dan juga merasa malu. Setiap berada di lingkungan sekolah itu sudah malu, ya mengasingkan diri, Pak. Sebenarnya kalau hantangan psikologi. Iya, betul, hantangan psikologi. Dan juga untuk di wilayah Longkali ini ya sampai saat ini kami tidak tahu, Pak, ya, apakah pihak sekolah ini dapat menyelesaikan di tingkat sekolah, atau memang tidak diselesaikan, atau tidak ada laporan daripada siswa-siswanya, sehingga kita tidak ada laporan sampai polsek. Ya saya sih ya harapan kami dari kepolisian sih, khususnya di wilayah Kecamatan Longkali, ya Polsek Longkali itu jangan sampai kita namanya menangani suatu kasus yaitu bullying. Karena kalau kita sudah menangani kasus bullying ini berarti akan berdampak kepada sekolah-sekolah lain. Nah, dengan timbulnya satu permasalahan bullying misalnya nih, contoh kita kasih ada laporan, pasti ya ke sekolah lain akan merambat nih. Di sekolah sana ada yang laporan nih, berarti kan menjadi pemicu jadi melakukan hal yang sama. Tapi ya saran saya sih, Pak, ya, saya sebagai Babin Kaptimas juga di Semarang ini, dan juga berharap kepada pihak sekolah, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana caranya itu menanamkan rasa kepercayaan diri dengan membuat kegiatan-kegiatan yang bisa membuat mereka kerjasama lah, seperti mengadakan lomba-lomba, lomba kayak di sekolah kan mungkin ketangkasan mungkin bisa, Pak, kayak olahraga bisa juga. Itu menjadi ya siswa ini, anak-anak murid kita ini beranggapan, oh iya, kita harus kerjasama. Tidak ada namanya lagi, kamu bukan timku, bukan ini. Tidak ada, tapi ya karena sudah suatu tim, ya mereka harus kerjasama, Pak. Jadi yang namanya bullying ini dengan ada kegiatan itu, ya saya rasa bullying pun di lingkungan baik itu sekolah ataupun perguruan tinggi, ya saya rasa tidak ada. Pasti akan terhindar sebenarnya. Berarti dengan banyak ada beberapa kegiatan di sekolah yang positif lah, Pak. Yang positif, Pak. Itu kan bisa saja
anak-anak tidak berpikir untuk melihat kejelekannya orang, tidak Iya, ada lagi betul. kesempatan waktu untuk memikirkan kejelekan temannya, kejelekan orang, tapi dia berpikir bagaimana menyelesaikan kegiatan ini dengan baik, bagaimana dia berkonstelasi, berprestasi, berpacu untuk sama-sama mendapatkan prestasi di Sekolah, satu ya, gitu. bidang di sekolah. Iya, betul ini. Pak, betul. Jadi memang seperti yang Bapak katakan bahwa bullying ini memang sudah jangankan dia di rumah saja, Pak. Antara saudara itu anak itu dengan kadang bingung juga kalau dia ini. Tetapi kalau dilihat ini bullying kan mungkin persoalannya sangat sederhana tapi serius. Iya, betul. Sederhana tapi serius karena ini lebih banyak menghantam dari sisi psikologi Ya, anak psikologi. itu. Dan kalau sudah psikologi yang terhantam itu mengobatinya itu agak-agak ribet Iya, betul, karena harus membutuhkan orang-orang yang betul psikoter lah. ya betul-betul paham tentang persoalan-persoalan Siap, psikiater, psikologi seseorang. Kalau orang awam kan mungkin tidak terlalu paham, Pak, ya, masalah yang begini. Itu tadi yang saya katakan bahwa persoalan sederhana tapi sebenarnya sangat berat yang Iya. kalau masalah psikis yang rusak karena kita tidak bisa melihat dari sisi luarnya. Apalagi kalau anak dia, apalagi kayak peristiwa kemarin ada anak yang bunuh diri karena informasinya seperti itu. Tapi kebenarannya juga kan belum Iya, bisa siap. dipastikan bahwa itu hanya praduga kayak tidak salah, Pak. Karena mungkin belum bisa juga dibuktikan secara Iya, betul. secara hukum. Tapi ya itu sudah faktanya bahwa ada yang terjadi seperti ini dan informasinya seperti ini. Maka ya itu psikologinya Psikologi seorang ya pasti tergerus, terganggu. terhantam sehingga melakukan hal di luar nalar. Siap, nih. Bahwa di luar nalar. Sehingga terjadilah seperti ini. Nah, mudah-mudahan dengan tadi ada edukasi, ada pembelajaran dari Bapak kepolisian, semua bisa berjalan dengan baik. Tidak lagi terjadi hal-hal yang diinginkan seperti bullying. Dan termasuk kami guru-guru ada masukan-masukan. Oh ternyata ada hal seperti ini tuh yang namanya bullying. Ada hal-hal baru yang kami belum ketahui dan alhamdulillah kami sudah bisa memahami. Sekalipun bukan sepenuhnya sih, karena mungkin masih banyak yang kami harus pelajari dari situ. Masalah bullying, termasuk masalah narkoba tadi yang di awal, kemudian masalah berlalu lintas, kemudian masalah bullying. Ini persoalan yang saling terkait sebetulnya antara satu dengan yang lainnya. Iya, siap. Ya, ini adalah pembelajaran yang alhamdulillah baik, bermanfaat bagi kami dan apalagi nih podcast ini mudah-mudahan ini bisa dilihat oleh masyarakat umum, masyarakat awam sehingga juga mengetahui. Siap. Oh ternyata sekolah ini mengadakan ini, kemudian ternyata yang dilakukan adalah pembelajaran bagi anak-anak kita. Dan kita sebagai orang tua harus terlibat di dalamnya. Bagaimana ada kerjasama antara pihak sekolah, pihak kepolisian, pemerintah, lingkungan masyarakat. Karena tanpa itu agak susah untuk berubah. Iya. Ya, karena perubahan itu terjadi karena keberadaan kita semua punya kesadaran yang sempurna untuk menyelesaikan semua itu. Siap. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Saya sampaikan telah hadir di sini. Siap. Semoga bisa kita bekerja sama lagi dengan baik dalam kegiatan yang lain. Yang Siap, jelas, spenali, Pak. Siap. Oke, makasih, Pak. Siap. Oke. Saya sebagai moderator, host di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Maruat, masyarakat Muara Telake yang menyaksikan nanti ini. Tapi mungkin ada statement dari Bapak untuk yang terakhir, Bapak Angli Sulastyo Sidaga. Siap. Terima kasih. Saya sebagai Babin Kaptimas khususnya di Desa Maruat mengajak masyarakat agar bersama-sama kita menjaga situasi Kaptimas di Desa Maruat dan juga mari kita jaga Desa Maruat ini khususnya banyaknya penggunaan knalpot yang sebagai laporan daripada masyarakat kepada saya mengajak agar tertib lah. Kita tinggalkan knalpot, kita kembali kepada
apa yang menjadi standar pada kendaraan kita. Dan juga ya, saya kembali lagi mengajak kepada masyarakat, mari kita sama-sama menjaga situasi mas di desa kita agar lebih lancar dan kondusif. Mungkin itu aja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih.